Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Veronica Turnip, NPM 1901010131, dan guru pembimbing saya ialah Pak Juni Agus Simaremare, SPD, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca, jenis-jenis membaca, tahap-tahapan untuk membaca, metode membaca, strategi membaca, dan pendekatan membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua yaitu jenis-jenis membaca. Jenis membaca ada bagiannya yaitu A. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang kedua yaitu B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Tarigan, membaca dalam hati dibagi atas 1. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca intensif meliputi membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal. Yang kedua yaitu membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Membaca intensif meliputi membaca telaah isi, membaca telaah basah. Yang ketiga yaitu tahapan pembelajaran membaca. Menurut Abidin, proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan atau kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Skema itu sendiri adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Skema menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa. Dalam hal ini, siswa harus memiliki konsep-konsep tentang tujuan bahan cetakan dan tentang hubungan bahasa bicara dan bahasa tertulis. Yang B ialah kegiatan membaca. Pada tahap ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi pembaca yang dipilih guru atau siswa. Penentuan kegiatan pada tahap ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca apa yang dipilih. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain 1. Menemukan inti gagasan, yang kedua mengidentifikasi kata kunci, yang ketiga mengutip bacaan, yang keempat menjaring data, yang kelima mengisi format isi bacaan, yang keenam merespon bacaan, yang ketujuh membuat peta konsep bacaan, yang kedelapan sharing ide dan diskusi, yang kesembilan menguji prediksi, kesepuluh menjaring kata sulit, dan kesebelas menguji fakta, opini, dan lain-lain. Yang bagian C ialah kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa.
Burns mengemukakan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skema sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Seperti halnya pada kegiatan membaca yang lain, pada kegiatan ini juga memerlukan strategi. Strategi yang digunakan pada tahap pasca baca adalah: 1. Belajar mengembangkan bahan bacaan, yang kedua memberikan pertanyaan, yang ketiga menceritakan kembali, yang keempat presentasi visual, yang berikutnya yang keempat yaitu metode pembelajaran membaca. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus. Yang pertama yaitu metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang B yaitu metode Giswek membaca. Pembelajaran membaca Giswek membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar Giswek membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang C adalah metode Cooperative Interactive Reading and Composition atau CIRC. Metode CIRC terdiri atas tiga unsur penting, yaitu kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pembelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Yang D yaitu metode Scaffolded Reading. Scaffolded Reading yaitu metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Yang E yaitu metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bahan bacaan yang dibaca. Yang F yaitu metode skemata kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran membaca. Menurut Nuril Class ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu A. Strategi KML atau kegiatan membaca langsung, atau DRA Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Yang B yaitu strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Research, Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenan dengan isian bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Yang C yaitu strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau Request, Reading and Question. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Yang D yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung atau DRTA atau Direct Reading Thinking Activities. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Yang bagian E yaitu strategi penghubungan pertanyaan dan jawaban atau PPJ atau QAR, Question Answer Relationship.
Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Yang bagian F yaitu strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMA, Group Mapping Activity. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita dan memetakan isi bacaan secara umum. Yang keenam yaitu pendekatan pembelajaran membaca. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode suatu pengajaran dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran membaca yaitu A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang B. Pendekatan integratif, pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang bagian C yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang bagian D yaitu pendekatan world language. World language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa yang diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Yang bagian E ialah pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas.